Bacaan umul kitab suratul Fatihah tadi. Acara kajian online kita hari ini berjalan dengan lancar yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja acara inti kepada Ustaz Ahmad Fauzi Qasim kami mempersilahkan. Baik. Oke, Ustaz. Sampai jam 6 apa sampai jam 7 nih? Sampai jam 4 ya Ustaz ya? Jam 4 waktu Hongkong ya? Iya, sampai maghrib Ustaz. Jam 4 kurang langsung tutup doa lah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qabla kulli syai' nuwajjihu syukri lillahi alladzi an'amana bi ni'amin mutanawwi'ah dhahiriyah wa batiniyah. ونصلي ونسلم على النبي المختار وآله الأطهار أصحاب الأخيار كفر عنا الذنوب والأوزار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Bu Erni yang saya hormati selaku Pranoto Adicoro kita di siang hari ini, ada Mbak Umainah, ada Mbak Ani, Mbak Mira, Mbak Ruli, Mbak Yumiha, Mbak Bunda Fadil, Mbak Rahayu, Mbak Puja, Mbak Sawitri, Mbak Yuli, Mbak Dona, Mbak Aneng, Mbak Yansri, dan Mbak-mbak yang lain yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Mbak Lili juga. Bersyukur hari ini kita di Jumat terakhir Ramadan. Jadi ini hari yang sangat-sangat berkualitas. Satu, hari Jumat itu Sayyidul Ayyam, gustinya para hari, tuannya hari-hari dalam sepekan. Yang kedua adalah Ramadan. Yang ketiga adalah tanggal 27 Ramadan. Dan yang keempat nanti ba'da asar, itu bagian dari salah satu waktu yang menurut para ulama itu waktu yang mustajabah. Jadi nanti setelah kita selesai, silakan baik di yang terbaik, di hari yang terbaik, yang insya Allah Allah ijabah apa yang kita minta. Karena ini hari Jumat, kita awali dengan sholawat dulu ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Salatullah, salamullah, ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Mari. Salatullah, salamullah, ala Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salam
الله على على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن همة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل على Muhammad. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan ngaji sampai tarawih ya. Cukup waktunya insyaallah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua awali dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Hari ini walaupun nanti hari Ahad juga saya akan mengisi madrasah perantau online dengan materi yang sama. Ini satu hal yang memang kita perlu kaji secara komprehensif dan juga yang terus kita kaji terus menerus karena memang selama ini kita mensiarkan yang namanya zakat ya. Dan mengkaji zakat memang tidak seluas mengkaji bab lain ketika kita di pesantren misalnya. Kalau kita dulu ngaji fikih, ada fikih zakat, ada fikih sholat, ada fikih bab toharo dan sebagainya. Justru bahasan kaitan dengan zakat tidak terlebih luas dibandingkan bahasan yang lain. Oleh karenanya perlu untuk kawan-kawan pelajari, pahami apa itu esensi zakat, hikmahnya dan sebagainya. Nanti siapkan pertanyaan yang terbaik sekaligus kita berdiskusi. Jadi kita awali dari satu konsep bahwa ketika seorang manusia dihadirkan di muka bumi, itu fungsinya paling tidak ada dua. Satu sebagai abid hambanya Allah, yang kedua sebagai khalifah fil ard. Penghambaan diri kita pada Allah dengan menjalankan arkanul Islam dan juga perintah-perintah Allah dan Nabi-Nya. Kita ada perintah puasa, ada perintah zakat, perintah sholat, perintah ibadah yang lainnya, yang itu sejatinya perintah-perintah itu juga diwajibkan bagi umat-umat Nabi terdahulu. Hanya saja kaifiyah caranya, waktunya mungkin agak berbeda. Dan teman-teman perlu dipahami bahwa kita alhamdulillah diberikan Ramadan itu sebagai hadiah buat umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa diberi hadiah, Ustaz? Karena umurnya umat Nabi Muhammad itu nggak sepanjang umurnya umat Nabi terdahulu. Kalau umat Nabi terdahulu Nabi Nuh, Nabi Adam, ya, Nabi Ibrahim, itu umatnya ratusan bahkan ribuan tahun. Tapi umurnya umat Nabi Muhammad itu kata Nabi, a'mar ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku kata Nabi nggak jauh-jauh antara 60 sampai 40 sampai 70 tahun. Wa qalluhum may yajuzu dzalik. Kalaulah lebih daripada itu nggak banyak, maka wajar ketika kita di rumah orang tua kita di usia 60-70 tahun udah sakit-sakitan karena memang batas usianya segitu. Namun bukan berarti kemudian kita yang umurnya di bawah itu merasa panjang juga usianya, nggak juga, karena ada yang Allah dahulukan ya dari kita itu di usia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun sudah wafat lebih dahulu. Nah, oleh karenanya ketika dihadirkan di muka bumi sebagai hamba Allah dan khalifah fil ard, maka kemudian Allah menguji kita apakah kita bisa berbuat baik di dunia ini, berhubungan baik dengan Allah dan juga berbuat ihsan baik dengan sesama makhluk Allah, atau justru kita kemudian melalaikannya. Karena ketika kita melakukan aktivitas selama Ramadan, selama di dunia dengan waktu yang terbatas, masa kontrak kita yang terbatas,
Justru ini jadi investasi kita di akhirat nanti. Dan ini menjadi peringan kita ketika Allah menghukum kita atau mengazab kita di kubur di alam barzah nanti. Oleh karenanya, kita harus pahami bahwa di dunia ini sebagai diri kita bermain seperti layaknya orang bermain drama gitu ya, atau bermain ketoprak yang disitu punya peran masing-masing. Bu Erni, Mbak Lilik, Mbak Yumiha, saya punya peran sebagai orang tua, punya peran juga sebagai seorang anggota keluarga dan sebagainya. Maka peran ini ada satu waktu kemudian perannya akan terputus gitu ya. Jadi kita akan berpisah dengan anak kita akan berpisah dengan orang tua kita akan berpisah dengan keluarga kita dan sebagainya. Oleh karenanya dengan waktu yang sangat sempit, bagaimanapun kita harus berbuat lebih banyak dan lebih produktif. Maka kenapa doanya kita, ya Allah berikanlah umur kita umur yang berkah. Umur yang berkah itu bisa jadi angkanya, usianya pendek, tapi nilainya berkualitas. Dibandingkan ada orang yang umurnya panjang, tetapi justru yang dilakukan adalah dosa dan maksiat terus. Justru nggak ada investasi ketika di akhirat nanti. Oleh karenanya, ketika kita berbuat kebaikan kepada orang lain, perlu ada alat atau tools. Satu di antaranya adalah kekayaan. Nah, kekayaan yang kita miliki juga merupakan amanah dari Allah. Apakah harta yang kita miliki, gaji yang kita dapatkan dari majikan, tabungan yang kita punya, itu memberikan dampak positif dan dapat ridho Allah, atau justru melalaikannya. Karena harta itu sejatinya adalah ujian pada Allah dari kita, dari Allah kepada kita. Oleh karenanya, di dalam Al-Quran ada hubungan antara harta dengan kita. Ya, ini mengulang beberapa pelajaran yang lalu. Dalam Al-Quran, harta itu diambil dengan berbagai kata. Pertama ada fadlun, sehingga orang yang punya harta punya keutamaan. Sahabat-sahabat Nabi yang terdahulu yang tergolong ashabus sufa yang tinggalnya di Masjid Nabawi, yang nggak punya rumah gitu ya, yang nggak punya keluarga seperti Abu Hurairah, dia iri kepada sahabat yang kaya seperti Utsman bin Affan, seperti Abdurrahman bin Auf gitu. Irinya kenapa? Sholat mereka dengan kita, kata mereka itu sama. Puasa juga sama. Tapi sahabat-sahabat lain yang punya usaha, yang punya pekerjaan, itu punya keutamaan dengan hartanya. Sehingga mereka bisa berjihad, mereka bisa berinfak, mereka bisa berzakat, dan itu menambah amalan kebaikan. Oleh karenanya dalam Islam, kita dituntut untuk kemudian berikhtiar mencari nafkah gitu ya, agar kita kemudian mampu tidak menengadahkan tangan, tidak minta-minta gitu ya. Lalu justru kita menjadi orang yang bukan tangan di bawah, tapi tangan di atas. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan ini alhamdulillah sudah dipraktekkan oleh kawan-kawan di Hong Kong, di Macau dan sekitarnya. Ya. Nah, ada apa nih? Nah. Oke. Oleh karenanya, bagi orang yang punya harta dari gaji yang kita dapatkan, gitu ya, lalu gajinya diapain? Gajinya disimpan, betul, tapi jangan banyak-banyak, ya, dikeluarkan untuk apa? Konsumsi, proteksi, investasi, baik dunia maupun akhirat. Ketika orang menumpuk-numpuk harta, kalau dulu kan di celengan gitu ya, di bawah bantal gitu, itu kemudian duit itu akan terjadi inflasi, ada penurunan harga, bahkan kemudian kalau kertas itu bisa dirayapin, bisa rusak dan sebagainya. Lalu ada sifat pelit, takabur, ria dan sebagainya. Oleh karenanya, sebaiknya ketika kita punya harta, kemudian diapain? Diputar duitnya, diputar untuk modal usaha, kita berbagi dengan kawan-kawan dalam artian bisa sharing gitu ya, musyarakah, ataupun kita memberikan kepada orang yang membutuhkan dan sebagainya. Maka ketika dana kita, uang kita itu dikeluarkan, setiap pengeluaran yang ada dalam diri kita, dari harta kita, itulah yang disebut dengan infak. Jadi infak itu belanja, Bu Erni. Jadi kalau Bu Erni itu belanja ke warung Malang, itu infak juga. Kalau saya di Bogor ada orang jualan cilok gitu ya, lalu kita beli, itu juga infak. Karena dengan kemudian kita membeli, dan kita mengasihkan uang, itu ada perputaran uang di antara mereka. Maka kenapa kemudian kita mendorong setiap orang jualan gerobak, orang jualan makanan, UMKM yang ada di kanan kiri kita, itu perlu kita support, kita belanjakan. Jangan jauh-jauh. Kalau kita bisa belanjanya di mall terus, maka yang kaya adalah yang punya mall saja. Sedangkan yang punya mall itu hanya orang-orang tertentu saja. Tapi bayangin kalau kita beli misalnya cilok, kita beli bakso, kita beli
pedagang keliling, misalnya apapun lah itu, maka bagi mereka walaupun dengan untung kecil, duit itu berputar dan mereka ada aktivitas. Nah, oleh karenanya sekecil apapun kita belanja kepada tetangga kita, orang-orang yang kemudian juga berjualan, itu memberi manfaat buat mereka. Nah, ada juga kata infak yang kemudian di dalam Al-Quran kalau kita pahami, kata infak itu diakhiri dengan fisabilillah. Maksudnya apa? Agar yang kita keluarkan itu dihasilkan dari cara yang baik, dikeluarkan untuk belanja yang baik, yang dihalalkan oleh Allah. Berarti ada sebaliknya, ada uang yang kita dapatkan dari gaji, dari usaha, dari ikhtiar, kemudian kita belanjakan dengan cara yang tidak halal, dan barangnya juga nggak halal misalnya. Makanya harus dijauhi. Nah, ketika dana itu dikeluarkan, uang itu dikeluarkan untuk keluarga kita, untuk anak kita, untuk orang tua kita, itulah yang disebut dengan nafkah. Jadi Bu Erni, Mbak Yumiha, Bu Lilik, atau siapapun, ya kalau misalnya belanja untuk diri kita, belanja pakaian, belanja makanan, itu disebut dengan nafkah. Kita kasih ke orang tua, itu namanya nafkah. Kita kasih ke anak, namanya nafkah. Tapi ada orang yang mengeluarkan hartanya bukan untuk orang yang menjadi tanggung jawab nafkah kita, tapi karena dia itu sesama hamba Allah, kita harus berbuat baik, berbuat ihsan, apalagi dia muslim, dia dipecat majikan yang terminit misalnya, dia punya masalah, dia juga butuh bantuan kita, orang-orang tertimpa musibah bencana alam, kemudian kita mengeluarkan dana itu, itulah yang disebut dengan sodako. Sodako berasal dari kata sodako, membenarkan janji-janji Allah, karena kita mengeluarkan hajat hidup publik masyarakat, membenarkan janji Allah karena kita membantu orang lain. Nah, sodakoh yang kita keluarkan dari harta yang kita punya harus kita keluarin, jangan diempat terus, jangan ditabung terus, ya, harus dikeluarin. Makanya kenapa dalam Al-Quran, khud min amwalihim sodaqatan tutahiruhum, ambillah dari harta mereka sedekah yang dengan harta itu akan tersucikan oleh Allah. Bahkan dalam hadis, ya Ustaz, ini kita dalam keadaan COVID nih, di Indonesia susah cari makan. Saya tetangga juga banyak yang di PHK, lalu juga untuk jualan juga susah. Mau mudik juga nggak bisa mudik gitu ya. Mau kemana-mana, mau di Jakarta nggak ada orang tua, mau mudik nggak bisa mudik. Ini gimana gitu ya? Maka walaupun kita dalam keadaan terdesak, keadaan sulit, tetap kita upayakan bersedekah. Dan itu adalah utama-utamanya bersedekah. Apa kata Nabi? Afdhalus shadaqah jahdul mukil. Utamanya sodakoh adalah orang yang susah payah dilakukan oleh orang yang susah untuk mengeluarkan sedekah. Nah, ketika kita bersedekah, kemudian ada sedekah itu dari harta tertentu, ukurannya tertentu, nisabnya tertentu, dari orang-orang tertentu, untuk orang-orang tertentu, itulah yang disebut dengan zakat. Jadi zakat dari gaji kita, dari pendapatan kita, itu sedekah yang paling minimalis. Ya, jadi kalau Bu Erni gaji sekarang itu 50 juta di Hong Kong, amin. Lalu zakat 2,5% itu sedekahnya sedekah yang minimal banget itu. 2,5 loh, nggak banyak. Ya. Nah, ini contohnya nih, wadah mangkok. Kalau saya di Jogja ini namanya wadah makanan gudeg gitu ya. Jadi kalau kita punya harta segede ini, sewadah gede ini, itu zakatnya hanya sewadah sambal aja, kecil. Ya, yang lainnya buat beli makan, beli bedak, beli benges, beli pupur. Ya. Kadang-kadang lebih gede dibandingkan kita berzakat. Nah, Bu Erni masih ingat kan FIFA 05, FIFA 04 zaman dulu kan ya. Itu langganan kalau saya jualan itu di rumah, saya punya warung itu kalau laris tuh FIFA 04, FIFA 05. Tapi sekarang sudah ada yang lain yang lebih wah gitu ya. Jangan-jangan kita justru kebutuhan untuk pribadi malah lebih gede. Padahal di situ ada haknya harta untuk dikeluarkan, agar kemudian harta kita itu disampaikan kepada orang yang berhak. Dengan kita mengeluarkan harta itu, ada orang yang terbantukan hidupnya jadi lebih baik, diberi modal. Bagi orang-orang yang miskin yang mereka butuh pembelajaran, dia bisa dapat beasiswa. Bagi orang-orang duafa yang mereka terdolimi karena satu hal, kita butuh pemberian advokasi, advokat sampai kepada pengadilan. Itu juga bagian dari dana yang bisa kita salurkan dari dana zakat yang kita keluarkan. Ya.
Kalau kita kemudian mengeluarkan zakat itu lalu lebih, misalnya Bu Erni ngasih zakat fitrah. Umumnya zakat fitrah itu kurang lebih 2,5 kilo sampai 3 kilo, 3,5 liter beras atau makan pokok. Lalu kemudian kata Bu Erni, saya ngasihnya lebih aja Ustadz, saya mau ngasihnya 5 kintal misalnya, dari 5 kilo jadi 5 kintal. Ya sisanya itu namanya sedekah secara umum, boleh saja sedekah umum, tapi zakatnya itu yang kira-kira yang dibatasi tadi. Nah, zakat itu apa sih? Zakat itu adalah ziyadah, nama, berkah, dan seterusnya. Maka orang yang berzakat insya Allah hartanya bertambah, kemudian berkah, lalu tumbuh. Nih, contohnya harta berkah itu begini. Gajinya berapapun, utangnya masih nambah. Gajinya berapapun gitu ya, kok nggak ngerasa enak, nggak damai gitu. Makanya kalau kita minta doa pada Allah itu, ya Allah, jangan banyak harta, tapi berkahin harta kita. Karena bisa jadi orang-orang di kampung yang gajinya bahkan pendapatannya lebih rendah jauh dibandingkan kita, hidupnya adem ayem misalnya. Kawan-kawan kita misalnya ada yang gajinya pas-pasan ataupun ini, tapi karena dia ibadahnya bagus, kemudian juga rasa syukurnya baik, rasa sabarnya ada, maka kemudian Allah limpahin keberkahan, turunlah malaikat as-sakinah membawa ketenangan, membawa rahmat. Jadi hidup itu tentram, nikmat gitu. Tapi ada orang-orang yang saya temui juga ya, orang-orang yang gajinya ratusan juta, tapi masya Allah ujiannya ya, dia sakitnya juga luar biasa, harus setiap pekan itu kemudian cuci darah, harus ke rumah sakit, banyak hutang dan sebagainya. Nah, ini juga ujian dari Allah, bagaimana harta kita itu walaupun sedikit, tapi menuai kebaikan, itulah yang disebut dengan berkah. Gitu. Nah, ini tentang zakat ya. Lalu kemudian apa sih pengertian zakat menurut Imam Syafi'i? Ismun lima yukhraju an malin wa badanin ala wajhi maksusin. Zakat itu adalah kewajiban rukun Islam yang dikeluarkan dari harta dan badan kita. Maka ada namanya zakat mal. Mal apa mol? Bu Erni? Zakat mal apa zakat mol, Mbak Lilik? Mal apa mol ya? Mal. Zakat mal ya, kalau mal juga sama sih ya, Bu Aneng. Mal itu ya harta. Zakat ya, zakat mal dan zakat badan. Kalau zakat badan jelas, siapapun orang, baik kecil, bayi baru lahir mau meninggal, selama dia ketemu akhirnya Ramadan sampai awal sholat Idul Fitri, subuh atau setelah atau sebelum sholat Id, maka wajib berzakat fitrah. Jadi misalnya ada sahabat kita lagi hamil Ramadan, lalu pas malam Id kemudian dia lahir anaknya langsung dizakatin. Siapa yang zakatin? Dia orang tuanya. Ya. Ada orang yang waktu Ramadan sakit, kemudian pas menjelang sholat Id dia meninggal dunia, dia wajib zakat. Selama siapapun di antara kita hamba Allah yang muslim, tidak lihat umur, lalu dia kemudian melihat dan tahu Idul Fitri dari mulai akhir Ramadan, maka wajib mengeluarkan zakat fitrah. Berapa ukurannya? Ukurannya ya 2,5 kilo atau 3 kilo atau 3,5 liter beras. Atau diuangkan yang kemudian bisa disalurkan dalam bentuk beras dan lain sebagainya. Boleh nggak Ustadz kalau ditakjil, dicicil? Boleh kata Imam Syafi'i. Diawali dari mulai awal Ramadan, tengah, sampai malam akhir, malam Idul Fitri. Itu waktunya zakat fitrah. Nanti kita bisa diskusi. Teman-teman yang mau bertanya boleh di chat di situ, nanti akan saya jawab. Ya. Lalu ada harta juga yang wajib dizakati. Nah, pertanyaannya harta yang mana? Nah, ini saya sampaikan dulu ya biar cepat. Karena ngaji kitanya juga cukup banyak, slide-nya juga cukup banyak. Oke, mana ya? Nah, harta yang kita miliki itu ada dua hal. Pertama, harta yang diperoleh. Contohnya apa? Hasil pertanian, hasil ternak, hasil tambang, hasil temuan, hasil pekerjaan, gaji, dan sebagainya. Maka kemudian dizakatkan 2,5% setiap tahunnya atau setiap haulnya atau ketentuan yang lain. Kalau pertanian itu 5%, 10%. Kalau peternakan itu lihat jenis ekornya. Kalau kita punya kambing nih di kampung, 40 ekor kambing, maka setiap tahun zakatnya 1 ekor kambing. Kalau kita penghasilan, ya kita potong 2,5%, bisa dibayar setiap bulan. Apa dalilnya Ustadz? Nah, kadang-kadang orang nyari dalilnya. Ini ada Al-Baqarah 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum
Wa mimma akhrajna lakum minal ard. Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah, zakatkanlah, infakkanlah dari apa yang terbaik dari hasil usahamu. Ya, kita mau jualan, kayak mau dagang, mau bertani, mau beternak, selama mencapai nisab batas minimal, maka dikeluarkanlah zakatnya, gitu ya. Lalu ada juga yang zakat itu diambil dari komoditi, misalnya apa? Emas, perak, atau investasi, atau saham, atau tabungan, atau deposito, atau sukuk, obligasi, dan sebagainya. Jadi kalau ada teman-teman punya tabungan di HSBC atau di Bank Indonesia, nilainya mencapai 85 gram emas. Kalau emasnya sekarang sekitar 800 atau 900 ribu, dikali 85 sekitar 60 juta ke atas. Kalau ada kawan-kawan punya tabungan di atas 60 juta ke atas, maka setiap tahun dizakati 2,5%. Kalau ada kawan-kawan punya emas, bukan emas Fauzi ya, emas, bener emas ini, punya emas beratnya 85 gram, itu wajib dizakati. Kalau ada kita punya usaha di rumah, kelontongan atau bisnis apapun, dagang, rumah makan, lalu kemudian dari modal sampai keuntungan, dihitung setahun nilainya mencapai 60-an juta ke atas, maka wajib dizakati 2,5%. Tapi ada juga yang memang dizakati dari hasil produksi, contohnya adalah ketika kita punya rumah, misalnya Mbak Aneng atau Mbak Umainah. Kalau rumahnya itu satu dipakai, itu nggak dizakati. Kecuali kalau rumahnya dijual, jadi komoditi, maka dizakati 2,5% dari nilainya. Tapi kalau kita punya rumah, punya mobil, punya motor, dan itu dipakai, nggak wajib zakat. Tapi ketika kemudian disewakan untuk online, ojek online misalnya, untuk sewa kontrakan atau kos-kosan, hasilnya itu dizakati. Gitu ya, teman-teman semuanya. Ini contoh zakat mal. Oke. Lalu kita bicara sekarang contoh harta zakat di zaman Nabi, kira-kira orang dapat hasil pekerjaan itu dari apa sih? Punya uang itu gitu ya. Di zaman Nabi, itu zakat itu berkutat di antara paling 4 atau 5 objek. Karena memang di zaman Nabi penghasilan seorang ya kira-kira dari ini. Kemudian karena zakat itu ibadah maliyah istimaiyah, ada ibadah dimensi sosial dan ekonomi, maka ada kaitannya dengan ekonomi masyarakat. Oh, ternyata di zaman Nabi nggak ada saham, zaman dulu adanya emas, ya pakai emas. Ketika sekarang ada saham, ada tabungan, deposito, ya tetap dizakati. Kiasnya kias emas, kias investasi emas. Lalu juga ada ternak. Orang-orang di Baduy di sana yang memang nomaden, berpindah-pindah, tinggalnya di padang Sahara, mereka nggak berdagang, mereka nggak berkebun, tapi yang mereka lakukan adalah beternak. Maka ternak ada zakatnya. Pertanyaannya adalah sekarang, ada nggak ternak itu yang memang bukan ternak yang sudah ditentukan, tapi hasilnya lebih wah? Banyak. Contoh misalnya ternak cupang. Cupang itu juga dizakati, tapi ngitungnya nggak per ekor, ngitungnya adalah komoditi. Jadi kalau ada orang jualan cupang, kemudian dihitung setahun itu dari modal sama keuntungan itu mencapai 60-an juta, diwajib zakat 2,5%. Atau misalnya ternak burung walet misalnya, ada zakatnya. Gitu ya. Lalu yang ketiga adalah pertanian. Di zaman Nabi bertani itu ya lebih banyak kurma, karena memang di sana nggak ada padi. Kalau padi kan adanya di Jawa, di kita di Indonesia gitu. Sama kayak zakat fitrah. Coba cari dalil bahwa zakat fitrah itu pakai beras, ya nggak ada. Adanya apa? Kurma atau gandum. Lalu kemudian para ulama menyimpulkan bahwa bukan hanya itu yang dimaksud kurma atau gandum adalah makan pokok. Sehingga ketika kita tinggalnya di Indonesia yang makan beras, atau teman-teman di Hong Kong makannya nasi atau beras, ya udah zakatnya pakai itu kira-kira. Lalu ada nggak pertanian atau perkebunan yang nilainya sekarang lebih tinggi dan di zaman Nabi nggak ada kebun itu atau pertanian itu? Ada, misalnya apa? Misalnya pertanian bawang merah, lada, kelapa sawit, karet, ya wajib dizakati. Termasuk perniagaan, itu biasanya masyarakat yang ada di Mekah dulu berniaga juga dizakati. Nah, sekarang pertanyaannya adalah konteks sekarang itu mana yang kira-kira wajib dizakati bentuk barangnya. Pertama adalah az-zahab wal fiddah. Orang yang punya emas, punya perak, ada zakatnya. Termasuk juga batu permata, intan, berlian, dan logam mulia.
Lalu yang kedua, atsarwa al-hayawaniyah, kekayaan hewan. Ada unta, ada sapi dan sebagainya. Itik, ternak, burung yang diperdagangkan ada zakatnya. Lalu atsarwa az-zira'iyah, kekayaan hasil pertanian. Mau padi, mau jagung. Jadi kalau misalnya kita punya orang tua nih di Ponorogo, di Malang, di Cirebon, mau dimanapun di Blitar, kemudian punya sawah, sawahnya kemudian ditanduri, habis ditanduri panen, panennya mencapai lebih dari 1 kintal gitu ya, 1 ton gitu, lebih dari 1 ton misalnya, di atas 500-an 20 kilogram beras atau 653 kilogram gabah, maka wajib dizakati 5% kalau itu menggunakan mesin air untuk kemudian mengairinya. Tapi kalau misalnya pada hujan, hujannya cukup bagus, ya naik angkanya 10%. Jangan lupa loh, itu petani itu walaupun petani luar biasa, sudah modalnya banyak, keringatnya luar biasa bercucuran, pas panen wajib dizakati. Ya kita-kita yang berprofesi, yang bekerja sebagai orang kantoran gitu ya, insinyur, dokter, ya juga dizakati. Mereka aja berzakat, masa kita nggak berzakat? Karena dari ilmunya tadi, apa yang kita punya kita zakati. Lalu berikutnya adalah atharwa at-tijariyah, barang-barang yang diperdagangkan wajib zakat. Mau dagangan online ke, mau offline ke, selama itu ada barangnya wajib dizakati. An-nukut, mata uang, mau dolar ke, mau rial, mau dolar Hongkong, mau patakas, apapun, selama kita punya uang disimpan nilainya 60 juta ke atas rupiah, ya, 60 juta itu berapa dolar Hongkong ya? Ada yang tahu nggak? Halo? 60 juta rupiah itu berapa dolar Hongkong ya? Sekarang 1 dolar berapa sih? 60. 1.800. Sekitar 40-an mungkin, Dan. 40 Berapa? kali 5. Piro? 1834. 1834 kursnya. Oh, kursnya. Coba 1834. Oke, satu dolarnya itu 2.000. Jadi kalau 60, ya pokoknya kalau yang punya rupiah 60 juta lah ya, saya lupa ngitungnya nih, gara-gara nggak punya dolar Hongkong nih. Jadi yang punya 60 juta dirupiahkan, di tabungan, itu dipotong zakatnya 2,5%. Lalu al-muntajat al-hayawaniyat wa zira'iyah, barang yang diproduksi dari hasil hewan, misalnya apa? Madu, susu, gula, permen, itu ada zakatnya. Atharwa al-ma'daniyah wal bahriyah, kekayaan alam yang hasil tambang maupun hasil laut, minyak, mineral, batu bara, ikan, tambak udang, itu ada. Lalu al-mustaghallat, al-mustaghallat itu kekayaan harta yang kita ambil sewanya, sewa kantor, sewa rumah, sewa mobil, sewa motor. Lalu ada kasbul mal, wal minha al-khurrah, gaji, honorarium, upah, komisi, uang jasa dan sebagainya. Lalu al-asham wasanadat, saham, promes, sukuk, obligasi dan sebagainya, itu kena zakat. Nah, artinya teman-teman semuanya, ketika zakat itu dikeluarkan, maka ada hikmah yang Allah berikan kepada kita. Apa hikmahnya? Pertama adalah harta itu menjadi suci bersih karena ada haknya harta yang harus dikeluarkan. Yang kedua adalah dengan kita berzakat, insya Allah harta kita terjaga dan mendapatkan keberkahan. Yang berikutnya adalah menyembuhkan penyakit jadi wasilah. Nah, kalau ada orang yang sakit, salah satu cara wasilahnya adalah berbagi. Orang tua kita sakit, ya Allah pengen sembuh, ya banyakin sedekah, banyakin zakat, ya, banyakin infak. Lalu Allah akan ziyadah tambahkan harta kita, Allah akan mensucikan jiwa kita, dan ini mencegah bala, bencana, dan ini bagian dari ungkapan syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, sambil kita diskusi, zakat itu kan untuk orang-orang tertentu, Ustaz. Lalu gimana penyalurannya? Nah, penyalurannya kepada 8 asnaf. 8 asnaf siapa aja? Fakir, miskin, kemudian ada mu'alaf, ada amil, ada riqab, ada gharim, ada ibnu sabil, ada fisabilillah. Fakir itu orang yang nggak punya kerjaan sama sekali, ya dia nggak punya harta. Jadi kalau ada tetangga kita, orang tua, teman kita atau siapapun yang dia kemudian tua renta lansia, maka dia berhak untuk menerima zakat. Zakatnya ya kalau bisa reguler, lebih banyak lagi, dan dia nggak usah dikasih modal orang tua renta dan sebagainya. Tapi kalau misalnya ada orang miskin karena di PHK, dia masih muda,
dia masih punya kekuatan, dia masih bisa bekerja. Jangan dikasih charity, jangan dikasih uang. Kalau dikasih uang selesai habislah. Padahal harta kita terbatas. Maka kasihlah modal usaha, gitu ya. Kasih juga pelatihan dan sebagainya. Lalu juga ada mu'alaf. Mu'alaf juga kita kasih bimbingan. Walaupun ada mu'alaf yang kaya. Kita juga misalnya ada orang yang hutang. Tapi hutang yang mana? Hutangnya hutang yang pokok. Kalau hutangnya yang nggak pokok gitu ya, hutang yang karena kebutuhan kita primer, karena lain sebagainya, ya ini tidak bisa dikategorikan gharim. Ya walaupun gharim mana umumnya ada orang yang berhutang, tapi dia hutang yang mendesak, hutang yang kalau dia nggak berhutang dia nggak bisa makan, gitu kira-kira ya, dan sebagainya. Oleh karenanya dalam pengaturan harta yang kita dapatkan, sebaiknya untuk hati-hati sebelum kita menggunakan harta itu untuk belanja, untuk kemudian kebutuhan hal-hal yang lain yang mungkin kadang-kala nggak manfaat, ya sudah, kita keluarkan dulu haknya Allah, haknya harta itu. Ya, dari apa yang kita terima, setelah dipotong 2,5%, kita mau pakai buat belanja kayak di mall, kita mau belanja apapun udah enak karena sudah ada yang kita keluarkan. Saya kira itu teman-teman semuanya. Silakan kalau ada yang mau diskusi terkait dengan zakat, fidyah atau apapun, kita bisa chatting di sini, ada ruang chat, nanti saya jawab ya. Oke, sudah masuk. Pertama, Ustaz, saya Umainah dari Majelis Taklim Ukhuwah Islamiyah Yunlong. The next station, Yunlong. Oke. Apa tanyanya ya? Oh, di bawahnya. Oh, Mbak Rusmi udah merespon. Baik. Sekarang saya langsung jawab ya. Teman-teman kalau mau ada yang bertanya, langsung ketik. Gratis, nggak bayar. Ya. Yang mau saya tanyakan adalah, apa beda zakat, infak, sedekah? Semua tadi udah bisa jawab ya. Jadi kalau infak itu semua pengeluaran dari harta yang kita miliki. Walaupun kita juga ngasih ke orang lain, itu juga infak. Ya. Lalu infak lebih kepada materi. Kalau sedekah, itu nggak harus materi. Orang memberikan dalam bentuk senyuman, sharing, ilmu, itu sedekah. Dan apakah gaji kita setiap bulan di Hong Kong wajib disakati, sedangkan kita sendiri masih dalam kondisi membutuhkan? Nah, tadi yang saya sampaikan, kalau misalnya bicara kebutuhan Mbak Umainah, maka setiap orang insya Allah tidak akan berzakat kayaknya. Saya diskusi misalnya dengan donatur Mbak Umainah, gajinya 500 juta per bulan, gede nggak tuh coba? Gajinya 500 juta per bulan, seorang dokter. Lalu dia ngomong, Ustaz, saya kayaknya nggak berzakat, Ustaz. Memang kenapa, Bu? Gaji saya 500 juta, lah kan banyak. Tapi saya butuhnya banyak, Ustaz. Untuk anak saya yang di Korea, untuk anak saya yang kuliah di Amerika, untuk anak saya yang di Australia, untuk cicilan mobil. Saya bilang, kalau kayak gitu kita nggak pernah cukup, nggak pernah bayar zakat. Karena kebutuhan orang itu akan terus bertambah dan nggak pernah akan berakhir. Ya. Padahal misalnya nih, contoh, kebutuhan pokok kita. Sebetulnya teman-teman yang hadir di sini, itu kalau untuk pakaian muslimah selama di Hong Kong, itu berapa sih, berapa potong sih yang sebenarnya dibutuhkan? Jangan-jangan hanya 5 pasang atau 7 pasang maksimal. Tapi pertanyaannya coba cek di lemari, jangan-jangan kita kerudungnya bisa lebih dari 20. Onder, bawahannya bisa lebih dari 15. Kemudian gamisnya warna-warni, hari ini pakainya ini, besok beda lagi, dan beda lagi, beda lagi, beda lagi. Artinya kan sebenarnya lebih daripada cukup. Yang kedua, makanan coba. Kalau saya di Jakarta nih, jangan-jangan saya makan di warteg, warung Tegal gitu, yang 10.000, 15.000 itu udah cukup, mengenyangkan. Tapi kadang-kadang ada orang yang makannya nggak di warteg, bilangnya yang KFC, McD, yang harganya lebih tinggi gitu. Padahal kan intinya kan kita makan. Nah, akhirnya kalau kita menuruti keinginan, nggak pernah cukup. Oleh karenanya, untuk hati-hati, Mbak Umainah, agar harta kita itu bersih, lebih baik yang saya lakukan ini, ya saya potong dulu aja 2,5%, dan nilainya nggak banyak kok. Kalau misalnya kita gajinya sekitar 9 juta atau 10 juta, itu 2,5% itu nggak nyampe 500.000. Kecil itu. Setelah itu mau kita belanjain pakai apapun udah enak gitu. Ya. Karena ngomongin kebutuhan dasar itu berbeda-beda di antara kita. Bahkan kita pengennya terus-terus, apalagi kalau di Indonesia, yang namanya hutang, itu sangat-sangat dimudahkan. Mau hutang, mau kredit kompor, kredit apapun, bahkan kadangkala banyak promo ini yang kemudian menjadikan kita jadi tabdzir mubazir. Wah, ada promo tuh, beli jilbab 1 dapat 3, padahal jilbabnya udah banyak. Mau
sebenarnya kita udah cukup nih makanan. Ternyata di mall ada orang jualan beli 1 permen dapat 3 permen. Akhirnya kita beli. Kita itu lagi nggak butuh roti, tapi karena ada orang yang promosi beli 2 roti dapat 3 roti, akhirnya dibeli dan itu nggak kemakan. Itu mubazir. Jadi kalau misalnya kita menuruti kebutuhan memang nggak pernah cukup. Nah itu sih lebih kepada kehati-hatian Mbak Umainah ya. Mudah-mudahan nanti kita pun masih bisa berbagi walaupun dalam keadaan sulit kata Nabi tadi. Gitu ya, wallahu a'lam bishawab. Lalu pertanyaan dari Rusmiros ya. Baik. Untuk zakat sapi. Nah, zakat sapi ini ada teman-teman mungkin yang di rumah punya investasi dalam bentuk sapi. Kalau onta kayaknya nggak ada ya. Jadi kalau misalnya ada yang punya kambing, kemudian sapi, dizakati nggak Ustadz? Nah, tergantung. Kalau misalnya sapinya sebagai komoditi, maka seluruh sapi dihitung kemudian dikalikan 2,5%. Komoditi itu jualan ya. Tapi kalau ada yang ternak sapi bukan untuk dijual, dalam arti memang ternak, memang ternak saja gitu, bukan komoditi tapi ternak, maka 30 ekor sapi itu dia harus mengeluarkan 1 ekor tabi, itu 1 ekor sapi betina. Jadi kalau Mbak Rusmiros punya sapinya 30, maka wajib mengeluarin 1 ekor sapi. Kalau kita punya 40 ekor kambing, kita ngeluarin 1 ekor kambing. Tapi kalau belum sampai segitu, ya nggak wajib zakat. Tapi boleh kita bersedekah dengan apa yang bisa kita berikan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi 30 sapi ya, mudah-mudahan sapinya bertambah. Oke. Mbak Ruli, ini pertanyaan yang sudah umum ya. Ketika kita sudah dipotong setiap bulan, lalu kemudian ditabung, terus mencapai 60 juta, apakah wajib dikeluarkan zakatnya? Nah, ini menarik pertanyaan ini dan memang sering ditanyakan. Oke, ketika satu harta atau sumbernya sama, itu memungkinkan akan terjadi pengulangan zakat. Walaupun ada pendapat ulama ya kalau udah dizakati setiap bulan ya nanti nggak dizakati lagi. Ini ikhtilaf perbedaan. Contoh misal begini, saya panen padi mencapai 1 ton, nilainya sekitar misalnya 200 juta. Lalu setelah jadi padinya kan kita rupiahkan jadi uang karena dijual. Nah, setelah dizakati pertanian 5%, kita dapat uang sekitar nilainya 100, misalnya 150-an juta. Nah, 150 juta kemudian saya investasikan dalam bentuk saham, atau dalam bentuk kerbau, atau dalam bentuk kambing. Maka akan memungkinkan kita juga wajib zakat yang lain, zakat pertanian, zakat ternak, atau zakat investasi. Padahal dari sumber yang sama. Pun termasuk dalam hal perhitungan zakat penghasilan. Hanya saja kita ambil tengahnya. Kalau kita sudah dipotong setiap bulan, ya setiap bulan sudah dipotong. Lalu kemudian pas setahun berjalan nilainya masih mencapai 60-an juta ke atas. Wajib zakat atau tidak? Maka wajib zakatnya di haul tahun berikutnya. Karena yang ini sudah zakat. Kecuali ada penghasilan lain di luar gaji yang itu belum dizakati. Misalnya Mbak Ruli dapat cuan banyak nih karena nanam saham, karena misalnya trading saham gitu ya. Lalu kemudian ada surplusnya, ada dividennya, yaitu kemudian dimasukin, dipotong 2,5% setiap tahunnya. Misalnya juga Mbak Ruli jualan misalnya, ya udah setiap tahun dipotong 2,5%. Tapi yang tadi tabungan dari profesi yang kita dapatkan, ada ulama yang mengatakan tetap kena zakat tabungan lagi karena duitnya didiemin, ya, dan masih ada harta yang dimiliki. Yang kedua adalah bisa kemudian menjadi haul di tahun depannya, bukan tahun itu. Nah, tapi kalau ada pendapatannya didapat itu belum dizakati selain gaji, misalnya karena kita trading saham, karena kita misalnya jualan, kita kemudian misalnya usaha pengiriman barang, ya maka ada zakat dari harta yang lain yang harus kita keluarkan, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa sih kita perlu zakatnya itu setiap bulan? Zakatnya setiap tahun, tapi untuk memudahkan, meringankan, kita bisa melakukannya ta'jil zakat setiap bulan. Yang kedua manfaatnya adalah mustahik nggak nunggu setahun, karena mustahik ada setiap bulan. Jadi kita bisa melakukan pengolahan zakat itu setiap bulan, disalurkan setiap bulan. Oke,
Mudah-mudahan cukup dipahami. Lalu untuk Mbak Ian Srian, saya bertanya, seandainya kita punya simpanan lebih dari 60 juta, simpanan itu diniatkan untuk naik haji atau umroh, namun belum cukup dan kita menyimpan untuk mencari tambahannya lagi, apakah itu juga perlu dizakati? Baik. Pada dasarnya, duit itu entah mau buat investasi, buat naro saja gitu, atau buat nyimpen. Selama duitnya itu mencapai 60 juta, ya zakat tetap. Karena kita punya kekayaan yang harus disalurkan. Makanya kemudian uang itu jangan didiemin. Uang itu harus diproduktifkan, diputer. Kalau diputer, walaupun kena zakat, tapi ada nilai tambahnya. Kalau didiemin, bisa jadi dana kita, harta kita bisa habis dimakan zakat, gitu ya. Jadi misalnya kita punya tabungan didiemin aja, udah kena administrasi, ya, udah kena mungkin juga bunganya nggak banyak kalau yang di konven, justru malah kemudian kena zakat. Karena selama uang itu masih di atas 60 juta, itu zakatnya setiap tahun. Karena itu harta yang kita miliki. Gitu ya. Jadi kita punya dolar, punya rupiah, punya uang selama itu masih kita pegang, walaupun dipegang atau ditabung, itu wajib dikeluarkan. Makanya kenapa kemudian harus diputar. Diputar kenapa? Agar nilainya bertambah. Demikian. Lalu Mbak Yumiha, Ustadz mau bertanya, jika penghasilannya bulanannya tidak menentu, apakah harus dibulatkan per bulan dizakati atau seperti apa? Baik, memang begini, kenapa zakat itu kita boleh ditakjilkan, dicicilkan setiap bulan? Itu untuk kemudahan bagi yang gajinya tetap atau bisa diprediksi. Contoh misalnya kayak kita di kantoran, atau teman-teman kan gajinya kan kira-kira udah sama tuh. Setiap bulan ada tetap flat, sekian gitu ya. Tinggal ditambah bonus kalau misalnya ada lebaran Cina atau ada lembur dan sebagainya. Nanti tinggal digabung aja. Jadi kalau misalnya gaji kita tetap, kita udah prediksi nih, oh berarti kalau gaji kita setiap bulan itu sekitar 4 ribuan dolar Hong Kong atau 5 ribu, sekarang udah naik ya, 5 ribuan dolar Hong Kong, kalau dirupiahkan itu sekitar misalnya 9 atau 10 juta rupiah, dikali 12 bulan itu udah 120 juta, sangat-sangat di luar dari nisab, lebih daripada nisab, maka dipotong 2,5%. Tapi kalau misalnya ada orang yang gajinya fluktuatif, misalnya apa, ojek online misalnya, hari ini, bulan ini hanya 2 juta, bulan depan ternyata 12 juta, ya maka perhitungannya ditulis aja di tangan gitu ya, kemudian dihitung setiap tahun dipotong 2,5%. Atau kemudian dirata-ratakan, baru kemudian pas waktu akhir tahun, itu kemudian kalau ada lebih ya jadi sedekah, kalau kurang tinggal ditambahkan. Nah, itu cara saja. Wallahu a'lam bishawab. Cukup banyak pertanyaannya, luar biasa ya. Ini kayaknya sampai subuh nggak selesai. Oke. Saya Mbak Siti dari TST, tahu sama tahu, Sabtu ya. Saya mau bertanya Ustadz, ini kan TST Sabtu apa Jumat ya? Ini hari Jumat, tapi tetap bisa ngaji. Saya mau bertanya Ustadz, kalau hukumnya kalau kita sedekah kepada orang non-muslim, apakah itu akan mengurangi nilai pahala kita? Baik. Teman-teman, kalau zakat itu sudah hartanya tertentu, kepada orang-orang tertentu, waktunya tertentu. Sehingga kalau zakat itu memang untuk orang muslim. Tapi kalau sedekah, itu ya umum siapapun. Contoh misalnya, kita punya orang kaya, punya tetangga orang kaya, lalu kita pengen ngasih makanan ke dia. Boleh nggak? Ya boleh. Sebagai tanda toleransi, tanda cinta, tanda pertemanan. Apa kata Nabi? Tahadu tahabu, kasih hadiah, maka Allah akan memberikan rasa cinta kasih di antara kalian. Termasuk pada non-muslim, maka sedekah itu ya boleh secara umum. Dan insya Allah Allah beri pahala. Karena selama di dunia ini, kita punya namanya muamalah, hubungan baik sesama manusia. Lawang anjing saja, lawang binatang saja, kucing saja, kita kasih makan, itu juga anjuran Nabi gitu ya. Bahkan kalau ada yang kelaparan kita kasih makan, dan itu kebaikan, apalagi manusia. Jadi kalau bicara sedekah itu umum, ya. Jangan sampai misalnya kita ngasih bantuan, ada bencana di NTT, kemarin saya baru dari NTT pekan lalu. Lalu saya mau ngasih bantuan, ditanya, Pak, muslim nggak? Oh nggak muslim, oh mau kita bantu. Ya nggak begitu. Kalau sedekah, kecuali zakat, gitu ya. Demikian. Mbak Ruli, oke, thanks sama-sama. Ya. Mbak Sri Sulestiani, untuk harta yang wajib zakat, itu harta yang disimpan atau juga yang dipakai. Misalnya emas, oh ini pertanyaan bagus nih. Misalnya emas yang kita pakai, ditambah dengan uang di tabungan apabila kedua-duanya digabungkan dan mencapai nisab, ya, baik.
Ada pendapat ulama mengatakan begini, saya punya harta yang sifatnya investasi atau simpanan. Jenisnya berbeda, jenis itu macamnya, tapi kategorinya bisa sama, ilatnya bisa sama. Maka bisa digabungkan, gitu ya. Contoh misalnya, saya punya tabungan hanya 40 juta. Saya punya emas nilainya hanya 20 kilogram. Saya punya investasi di saham nilainya hanya 30 juta, nggak nyampe 60 misalnya. Karena kalau dipisah sendiri-sendiri kan nggak kena zakat. Tapi karena ilatnya sama, kategorinya sama, maka harta ini bisa digabungkan lalu dizakatkan 2,5%. Gitu ya. Apa yang bisa digabungkan? Tabungan, deposito, emas, kemudian investasi di saham, uang digabungkan kalau mencapai di atas 160 juta, 60 juta ke atas, maka wajib dipotong 2,5%. Itu mudahnya ikhtiarnya. Nah, kalau misalnya ini kalau misalnya kemudian emas yang dipakai, nah ini ada ikhtilaf perbedaan pendapat ulama. Kalau Imam Syafi'i, emas yang dipakai, sering dipakai, misalnya nih, Mbak Sri itu punya kalung 10 kilo gitu, berat banget ya. Punya anting itu 5 kilo, nggak ada kali ya. Ya. Itu nggak dihitung zakat kalau dipakai. Beda kalau diniatkan investasi. Tapi kalau Imam Malik, pendapatnya, itu wajib dizakati sekali ketika dia beli. Tapi kalau Imam Hanafi, itu harta zakat tetap dizakatkan. Nah, ini kembali kepada kita masing-masing. Jadi kalau misalnya kita punya emas tapi niatnya juga untuk investasi, ya sebaiknya dizakatkan 2,5%. Tapi kalau misalnya hanya dipakai dan nilainya kecil, menurut mazhab Syafi'i enggak wajib dizakati. Kalau mau hati-hati ya paling nggak dizakati di awal, di pas jual, pas beli atau pas sekali kita ngumpul berapa emas yang kita miliki, kita potong 2,5%, tapi berikutnya kita nggak zakat kalau memang itu dipakai. Tapi kalau misalnya bentuknya logam mulia atau bentuk cincin tapi itu nggak dipakai, disimpan, ya dipotong 2,5%. Satu lagi Ustadz, kalau kita punya uang tabungan nilainya di atas 60 juta tapi separohnya itu dipinjam oleh saudara teman, apakah juga wajib zakati? Baik. Kalau misalnya uangnya itu bisa dikembalikan dalam waktu tempo setahun gitu ya, masih kita pegang, ya dihitung. Tapi kalau misalnya uangnya itu dipinjam oleh orang yang entah berantah, yang nggak tahu kapan baliknya, sampai kita berkoar-koar di Facebook, yang pinjam jangan lupa ya balikin misalnya. Si itu mana nih? Kita share, kadang-kadang ada yang share apa tuh fotonya, share nick-nya, share Hongkong ID-nya, gara-gara misalnya orangnya udah kabur misalnya, ya sudah itu nggak usah dihitung dulu, karena kita nggak jelas kapan baliknya. Tapi kalau orangnya sudah tahu saudara kita dan bisa dipegang, dipegang oleh kita dalam artian kita bisa manfaatkan atau bisa dikira-kirakan itu duitnya akan balik, itu bisa dihitungkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini pada diem, pada makan apa pada ngantuk ya? Kok nggak ada yang buka wajah ini? Mendengarkan. Oh, mendengar, khusus bener ya, alhamdulillah. Ini kita nggak ada konsumsinya jadi ngos-ngosan juga ya. Mbak Anis Sanjaya ada yang ditanyakan? Udah pada nongol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, siapa Bu Mena? Oke, silakan. Ya, sambil nungguin anak Pak Ustadz, masih ngantri. Anaknya gede apa anak kecil? Ya, masih kecil, 3 tahun, masih ngantri. Oke, siap, silakan Bu Mena, siap. Iya, saya pengen bertanya, itu kalau kita sebagai perempuan kan ada pirit tuh, datang pirit. Terus kalau kita sengajain supaya misalkan kita lagi naik haji, umroh, atau kayak kita puasa seperti ini, kita minum pil gitu supaya kita tidak datang bulan, supaya kita full ibadahnya. Itu gimana dalam hukum Islam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, oke, terima kasih. Sudah ada pandangan para ulama baik yang dari Mesir, Darul Ifta ya, Al-Azhar maupun dari ulama Saudi ataupun juga ulama-ulama kita di Indonesia, minum pilnya nggak ada masalah. Cuma tergantung kemudian kita harus konsultasi ke dokter apakah punya dampak negatif atau tidak ke jiwa kita. Ya. Yang kedua adalah yang niatkan ini untuk mengharap ridha Allah, bukan untuk kemudian kita menjauhkan dari kudrat yang takdir yang Allah berikan kepada kita. Takdirnya perempuan ini kan haid ya, dan itu normal. Artinya normal memang keluar harus suci dan sebagainya. Tapi ketika misalnya itu untuk memudahkan dan menurut dokter kemudian diperkenankan,
insya Allah nggak ada masalah. Kecuali kalau menurut dokter, oh ibu kalau makan pil maka nanti akan mempengaruhi fisik dan sebagainya ya. Saya kira nggak usah dilakukan. Apalagi yang namanya haid itu sudah alamiah buat perempuan. Dan itu insya Allah menjadikan hal yang beban itu menjadi jihadnya perempuan dengan cara kita nanti mengkodok dan sebagainya. Jadi pada dasarnya nggak ada masalah Mbak Umainah, tinggal kita konsultasi ke dokter. Jangan sampai kita memaksakan diri untuk makan pil penunda haid misalnya, lalu kemudian itu jadi mafsadat atau kerusakan buat diri kita. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Oke. Silakan ada yang lain mau langsung juga boleh. Ngomong, ayo. Ngomong bahasa Hongkong juga boleh. Nanti saya nggak usah jawab pakai Hongkong. Masih ada waktu nih, setengah jam. Kalau sudah ya kita cukupin. Gimana Bu Erni? Ini kayaknya Bu Erni lagi makan-makan tuh ya. Satu lagi. Masih ada lagi ya, silahkan Bu Erni. Oh, masih Mbak Umaina, silakan. Mbak Diana, silakan diketik aja Mbak Ya. Diana. Silakan Mbak Umaina, apa? Itu ini dari teman saya, dia pengen bertanya. Dia bilang dia berantem sama suaminya. Terus dia bilang sama suaminya, ya udah kita jalan sendiri-sendiri aja. Terus suaminya bilang terserah kayak gitu. Itu gimana hukumnya? Apa udah jatuh talak atau bagaimana? Suaminya bilang terserah. Istrinya bilang ya udah kita jalan sendiri-sendiri aja. Terus suaminya bilang ya udah terserah kamu kayak gitu. Jelas sendiri itu jelas sendiri apa? Saya kurang jelas Mbak Umaina. Ulangi lagi. Itu maksudnya mau kemana? Saya bertanya, dia berantem sama suaminya. Oh, berantem, Berantem panjang lah, terus ujung-ujungnya Baik. dia tuh bilang, katanya ya udah kita jalan sendiri-sendiri aja katanya gitu. Terus suaminya ngejawab, ya udah terserah kamu. Ya Terus memang jelas, gimana ya mungkin hukumnya karena Ustaz? mungkin karena Kalau belanjanya itu berbeda jadi ada sendiri-sendiri kan. ucap seperti itu, jalan sendiri-sendiri. Iya Mbak Umaina Terus paham. suami bilang, ya udah terserah kamu saja. Oke. Nyamannya. Baik, terima Itu kasih. hukumnya Baik. bagaimana Ustaz? Terima Oke. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini ngomongin kata-kata talak atau cerai ya. Jadi ya kita jalan sendiri aja. Ibu ke pasar, saya ke mall misalnya. Mungkin itu kali maksudnya. Enggak, ini guyon. Ada kata sorry, ada kata kinaya. Sorry itu jelas. Saya cerai kamu, saya talak kamu. Itu jelas. Sorry. Ya, itulah talak satu ya. Maka kalau talak satu memungkinkan kita untuk balik lagi tanpa harus nikah. Namanya talak raj'i. Tapi kalau sudah 3 kali, ya talak bain, nggak boleh kita berhubungan lagi. Kecuali nanti yang ibu sudah dinikahi oleh laki-laki yang lain, dan ini nggak disetting ya, terus kemudian bercerai lagi dan mau kembali kepada kita, ya nggak masalah. Tapi ada kata kinaya. Kinaya itu kembali kepada niatnya si suami. Suami ngomongin kayak gitu, niatnya mau ceraikan, atau sebatas hanya, ya kita pisah sementara aja, dalam artian hanya pisah, dalam artian bukan niat cerai. Sementara kita mau tidak berkumpul dulu. Nah, ini kembali kepada niatnya si laki-laki. Kalau niatnya dengan kata itu kemudian dia ada kata-kata, ada niat dalam hati, saya mau menceraikan dengan kata ini, maka itu memungkinkan akan jatuh talak satu. Nah, ini kaitan dengan kinayah. Maka perlu hati-hati dalam kondisi apapun ketika seorang suami istri dalam keadaan memang emosi dan sebagainya. Walaupun memang keadaannya memang harus hati-hati, nggak boleh menceraikan dalam keadaan istri bisa lagi hamil gitu ya. Lalu kemudian juga kata-katanya harus jelas, harus sorry. Kalau kinayah itu walaupun ada perbedaan pendapat ulama, kalau ulama mengatakan kalau hanya kata-kata itu tuh nggak masuk pada kata sorry, maka nggak jatuh talak gitu. Tapi yang kedua ada yang mengatakan ya tergantung niatnya. Kalau misalnya suaminya tuh mengatakan itu tapi niatnya mau menceraikan gitu ya maka jatuhlah talak satu. Tapi memungkinkan kemudian dia untuk balik lagi. Gitu. Oleh karenanya dalam Islam itu ada prinsip begini. Kalau urusan nikah itu harus dipermudah, taysiruz zawaj. Tapi kalau urusan perceraian itu harusnya dipersulit. Kenapa? Karena kita nyari maslahat. Apalagi ada anak, apalagi ada harta dan sebagainya misalnya. Oleh karenanya perlu ada mediator, bisa KUA gitu ya, bisa kemudian orang tua dan sebagainya. Jadi kalau misalnya ada kita punya masalah, itu KUA di kecamatan itu bisa jadi tempat konsultasi, termasuk para ulama, tokoh di sana juga ya. Dan biar dimediasi dulu sebaiknya seperti apa dan sebagainya. Kalau memang nanti kemudian hak dan kewajibannya
itu tidak tertunaikan, tidak ada solusi, dan susah kemudian untuk diberikan solusi, maka cerai itu jadi pilihan yang terakhir. Wallahu a'lam bishawab. Begitu ya? Halo? Hilang nih. Baik. Kayaknya lagi antri. Mbak Diana, masalah haid juga Ustadz. Baik. Saya di bulan Ramadan sudah. makasih, Oh iya iya Ustaz. siap. Oke, sudah Ya, antrinya sudah. Iya, sudah. Leho. Halo, Mas. Halo. Halo, ada. Ya. Lagi. Halo, Sin. Bila tanyain puasa nggak dia? Oh nggak puasa ya? Enggak usah. Iya iya iya. Oke. Siap. Makasih, Ustaz. Oke, sama-sama Mbak. Oke, Mbak Diana, saya di bulan Ramadan Ustadz datang di awal. Saya alhamdulillah nggak datang di awal sih, dan sampai akhir nggak datang. Tapi di tengah bulan juga datang lagi. Maaf Pak, ini agak ekstrim Pak Ustadz pertanyaannya. Warna darahnya tidak merah tapi warna hitam. Oke. Dan pertanyaannya ketika sudah lebih 15 hari apakah? Oke. Oke, saya ngaji haid itu alhamdulillah sejak mulai MI, jadi seneng saya kalau ngaji haid gitu. Kalau haid itu nggak harus ngajinya buat perempuan. Seorang suami laki-laki itu juga harus ngerti haid. Kalau misalnya istrinya nggak paham lalu kemudian dia nggak ngerti sholat, nggak ngerti wudhu, nggak ngerti sesuci, maka suaminya dosa itu. Nah, maka bab haid itu jelas. Haid itu paling sedikit kan akolnya itu sehari semalam 24 jam. Lumrahnya umumnya 7 hari sepekan, 6 atau 7 hari. Paling banyak 15 hari. Jadi kalau ada darah keluar setelah 15 hari, maka dimungkinkan itu darah istihadah atau darah kotor. Nah, darah kotor harus segera disucikan dan tetap wajib untuk puasa dan sholat. Gitu. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Oke, siap Mbak Diana. Ada yang lain? Assalamualaikum, Ustaz. Saheta. Oh, Mbak Ani, enggak? Iya, Ani Sanggaya. Mau Hmm. tanya, dalam Islam kan ada istilah talak huluk. Talak huluk. Terus Hmm. habis itu sang suami nggak nerima gitu kan, udah berjalan sama 3 tahun, tapi suami nggak nerima, apa hukumnya bagi seorang perempuan gitu? Oh, lagi mohon maaf, nggak pernah dengar. Dalam Islam kan ada istilah talak Ya. huluk. Talak Huluk, bagi betul. perempuan. Oke. Terus sang suami nggak nerima, Mm-mm. nggak mau menceraikan gitu. Oke. Terus hukumnya bagi perempuan gimana gitu? Baik, ya. Talak hulu itu nebus untuk bisa diceraikan dengan kompensasi. Nah, tapi juga hulu itu nggak mudah, Mbak. Jadi kalau misalnya suaminya nggak salah, nggak ada apa-apa, ya kita jangan ujuk-ujuk hulu gitu ya. Karena orang yang minta cerai itu sesuatu yang memang sebenarnya kurang baik. Ya, cerai juga halal, tapi itu sesuatu yang Allah benci kan, termasuk bagi laki-laki. Oleh karenanya, gimana caranya kita harus mempertahankan rumah tangga. Tetapi ada solusi yang namanya talak atau hulu gitu ya. Nah, maka hulu itu kemudian perlu diperjelas keadaannya seperti apa. Kalau memang suaminya itu merasa saya masih memberikan kewajiban kok, saya masih berbuat baik dan sebagainya, kenapa ini gitu ya. Sebaiknya ini dimediasi oleh KUA setempat, oleh misalnya perangkat setempat agar kemudian diberikan jalan yang terbaik mau seperti apa gitu. Jadi kalau hulu itu sebenarnya haknya perempuan ketika misalnya kita sudah ngerasa nggak cocok itu kan artinya memang bisa jadi nggak objektif, subjektif lah. Kita ngerasa suami itu nggak benar terus kan juga bisa jadi, tapi sebaiknya nggak gitu. Sebaiknya kita kemudian minta istikharah pada Allah, minta petunjuk. Kalau ada orang tua kita minta pendapat dari orang yang dituakan. Lalu kemudian kalau suaminya nggak berkenan, ini menurut kami perlu mediasi kepada KUA ataupun orang yang lain untuk kemudian apakah ini bisa dipertahankan rumah tangga atau seperti apa. Nah, sebaiknya begini, karena di Indonesia itu ada hukum positif, yaitu undang-undang hukum pemerintah, dan itu sudah mencakup hukum juga syariah. Sebaiknya kemudian kaitan aspek perceraian itu juga diurus melalui legal, tidak hanya sebatas lisan, agar nanti perempuan punya hak kaitan dengan masalah pernikahan kemudian. Lalu yang kedua juga clear terkait dengan hartanya yang ditinggalkan atau yang dipisahkan dan sebagainya. Jadi menurut saya ini dimediasi, Mbak. Kalau emang suaminya nggak mau, kenapa alasannya nggak mau, dan kenapa kita juga yang perempuan minta khulu,
ya itu harus diperjelas kayak gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, itu masalahnya kan kesalahannya itu eh main tangan. Gimana? Masalahnya main tangan. Main Terus tangan, baik baik. berantakan sampai pingsan. Mm-mm. Terus Oke. habis itu bisa ketika mendidik anak-anak dengan makanan haram gitu. Mm-mm. Mm-mm. Oke, kan secara hukum juga ada gugatan cerai kan selain hulu kan. Gugatan cerai juga bisa dilakukan kalau memang terjadi KDRT. Lagi-lagi tadi, ini harus istikharah dulu saran saya, istikharah, apalagi ada anak. Apakah ini pilihan yang terbaik? Atau kemudian kita juga bisa pilihannya adalah mempertahankan rumah tangga dengan betul-betul kita harus muhasabah bareng-bareng gitu. Artinya suami juga harus sadar diri ada kesalahan, istri juga harus berbenah diri. Sampai kemudian pilihan terakhir adalah perceraian. Maka istri boleh gugat cerai, boleh minta cerai, tapi harus dipertimbangkan. Tadi istikharah itu menurut saya harus dilakukan. Itu minta petunjuk pada Allah. Karena Allah yang kemudian akan menunjukkan mana yang baik. Nah, yang kedua, tadi harus ada mediator, KUA atau yang lain itu jadi mediator nggak masalah, Mbak. Untuk agar kemudian kita tenang cerainya. Kalau bisa cerai itu baik-baik loh ya, jangan nggak baik-baik. Cerai itu baik-baik. Kayak kita pisah. Jadi masih ada hubungan yang baik gitu. Diusahakan. Demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, makasih. Praktekkan dulu deh istikharahnya, praktekkan dulu. Kemudian ini hari Jumat, hari yang terbaik di bulan Ramadan. Banyakin doa, minta petunjuk pada Allah sebaiknya seperti apa. Wallahu a'lam bishawab. Makasih. Oke, siap. Ini ada Mbak Erni Rusmiati, Bu Erni, nanya apa nih? Oke. Bagaimana solusi dan cara yang tepat untuk mengajak jamaah untuk mengeluarkan zakat malnya? Solusinya ya disampaikan. Tugas apa yang saya sampaikan, Bu Erni menyampaikan sebagai Ustazah Erni. Teman-teman yang ikut di sini itu, ya termasuk para dai-daiyah yang mengajak kepada kebaikan. Contoh misalnya begini, saya ngaji zakat itu dulu di pesantren itu nggak sebanyak dengan apa yang kita implementasikan saat ini. Zakat itu hanya 2-3 lembar. Ternyata bicara zakat itu dimensinya luas. Teman-teman yang di Hong Kong, di Makau, yang dia juga lemah karena tidak adanya dampingan advokasi, lemah karena tidak adanya bimbingan agama, lemah karena tidak adanya fasilitas ibadah. Ini juga bagian dari dana zakat yang boleh kita keluarkan. Maka kenapa di Hong Kong misalnya harus punya shelter, harus bantu teman-teman yang dipecat oleh majikan misalnya. Ini bagian dari kita saling membantu sebetulnya, salah satu prinsipnya ya. Selain juga untuk dana yang lain. Oleh karenanya teman-teman harus bisa kemudian memahami bahwa konteks zakat itu sama sebetulnya kayak konteks infak secara umum, sedekah secara umum, bahwa apapun yang kita keluarkan, jadi jangan hitung-hitung kalau kita ngeluarin kebaikan, apalagi zakat itu satu hal yang harus dilakukan. Apapun yang kita keluarkan kata Allah, ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kita keluarkan untuk kebaikan, maka Allah ganti bahwa khairur raziqin, dan Allah pemberi rezeki yang terbaik. Maka insya Allah bagi orang-orang yang biasa berderma, berbagi, itu hati itu tenang, ada kenikmatan. Karena apa? Kebaikan yang kita berikan ke orang lain kembali kepada diri kita. Ya. Uang, dana yang kita kirimkan ke orang lain, ya kita berbagi, itu kembali kepada diri kita. Dan investasi untuk di akhirat kita nanti. Gitu ya. Allah alam. Semangat Bu Erni terus untuk kemudian mengajak orang berzakat. Yang berikutnya adalah Ustadz, ini masih Bu Erni dulu deh. Kenapa semenjak ada corona, jamaah kok susah banget diajak ke majelis ya dan bersedekah? Maunya Ustadz yang menyampaikan, sedang mereka nggak mau ke majelis atau nyimak ngaji online. Ya dilihat kondisinya aja Bu Erni. Sama kan di Jakarta, sama kan di Indonesia, di masjid juga nggak sepenuh dulu ya. Biasanya kita kalau sholat tarawih ramai penuh, sekarang orang nggak banyak karena memang ada kekhawatiran kaitan dengan COVID dan sebagainya. Maka sebetulnya peluang sedekah ya bisa dengan berbagai cara, makanya menggunakan virtual atau transfer atau apa, dan pelan-pelan untuk ngajak kebaikan itu pelan-pelan. Nggak apa-apa dengan ngaji online dulu. Yang kemudian yang kedua, kalaupun kita kumpul kan terbatas ya jumlah orangnya ya, yang ada dulu nggak apa-apa, pelan-pelan dulu. Karena emang keadaannya kayak gini. Tapi insya Allah mudah-mudahan yang tidak ikut ngaji pun sebenarnya pengen ngaji, cuman keadaannya kayak gini. Pelan-pelan sambil kita doain. Jadi kalau ada orang yang susah kita dakwain, didoain, jangan kita diomongin atau didoain agar mereka dapat hidayah Allah, dapat kemudahan untuk mengaji dan sebagainya.
Insya Allah dimudahkan ya, Bu Erni ya. Begitu? Apakah cuma Al-Fatihah saja ya Ustadz ya? Atau mungkin ada doa khusus ya Ustadz? Iya, selama selimin selumun selata seliti selutu. Oh bukan, itu malah lain ya. Ya doain dengan Al-Fatihah, dengan Fatihah, dengan sebut namanya, dengan doa apa yang bisa kita minta. Bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Ya Allah, ya Allah, jadikan sahabat kami sahabat yang kau ridhoi, yang kau berkahi, berikanlah keberkahan rezekinya, keberkahan hartanya, dan kemudian bisa engkau arahkan ke majelis-majelis ilmu. Karena ketika kita berkumpul dalam majelis ilmu untuk berzikir, mengingat Allah, mengkaji, Allah turunkan rahmat melalui para malaikat. Ya, paling kita duduk dengan kawan-kawan dalam satu majelis, maka insya Allah akan ada ketenangan di situ. Dibandingkan kita hanya memikirkan diri sendiri, apalagi kalau ngomongin chat, ngomongin status di Facebook, di Instagram, di WA, itu udah tambah mumet, udah masalah banyak. Udah masalah banyak, melihat statusnya orang, seolah jadi negatif terus kan gitu, kan nggak pernah ketemu. Makanya kalau bisa sih HP ini memang bagus, tapi kadang-kala juga jadi mumet kalau kita nggak betul dimanfaatkan. Iya nggak? Kajian saja saya. Matur suwun, makasih jelas Ustaz. Oke. Mungkin ada yang lain itu dari Bu Mujiati. Oke, terakhir Bu. Satu lagi. Ini terakhir Mbak Mujiati ini ada. Ya, Mbak Mujiati ini ada tanya nih. Kalau lagi haid boleh nggak Asmaul Husna selawat? Boleh. Jadi zikir istighfar boleh. Apa yang biasa dilakukan dibaca silakan. Gitu ya, Mbak Muji. Oke? Kalau cukup kita doa bersama? Nggak ada yang tanya lagi, mungkin cukup Ustaz. Ibu, ada yang mau bertanya? Cukup ya, kita doa bersama ya. Oke, Ustaz. Ada lagi nggak? Satu lagi silakan. Silakan. Ada Bu Mujiati itu Ustaz itu. Udah jawab belum itu? Sampun saya jawab. Jadi boleh. Orang yang haid boleh untuk zikir, untuk istighfar boleh. Iya. Tanya lagi kalau nggak ada yang mau tanya. Silakan. Terakhir. Halo. Ya, silakan. Silakan Mbak Umena, nggak ada lagi? Gimana Umena gitu? Katanya kita tutup doa. Baik. Sama-sama kita berdoa. Ini di hari yang baik, di bulan yang baik, teman-teman semuanya. Ayo kita fokuskan waktu yang terbaik ini. Ini Ramadan, Jumat terakhir di Ramadan ya. Tanggal 27 juga, hari ganjil, malam ganjil, kemudian kita banyakin doa. Kita sama-sama istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, ilahana anta maksuduna wa ridhaka matlubuna a'tina muhabbataka wa ma'rifatak. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya Engkaulah yang kami tuju, yang kami maksud, ya Allah. A'tina muhabbataka wa ma'rifatak, limpahkanlah mahabbah dan ma'rifahmu. Allahumma ya qadiyal hajat, wahai Allah pemenuh segala hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami merantau jauh dari kampung halaman, dari orang-orang yang kami cintai, orang-orang yang kami sayangi, ya Allah, untuk memohon hajat kepadamu, ya Allah. Hajat dunia juga hajat akhirat kami. Penuhilah hajat-hajat kami, ya Allah. Kawan-kawan yang ada di rantau, di Hongkong, di Macau dan sekitarnya, ya Allah. Dan hajat orang-orang tuanya, hajat juga anak-anaknya, suami dan sebagainya yang ada di Indonesia, ya Allah. Allahumma ya kafil muhimmat, wahai Allah pencukup segala kepentingan. Cukupkanlah kepentingan hidup rumah tangga kami, ya Allah. Cukupkanlah kepentingan pendidikan anak-anak kami. Cukupkanlah kepentingan pekerjaan, karir, usaha dan profesi kami. Cukupkanlah bekal ibadah kami. Cukupkanlah kami untuk berhaji sebelum berjumpa mati. Allahumma ya dafi'al baliyat, wahai Allah penolak bala, penepis segala bencana, jauhkan kami ya Allah
dari berbagai bala dan bencana, terutama COVID-19 ini ya Allah yang terus mewabah dimanapun berada ya Allah. Berikanlah kami ya Allah kekuatan iman Islammu menghadapi segala ujian yang Kau berikan kepada kami. Allahumma ya syafil amrad, wa Allah penyembuh dari segala penyakit, sembuhkan kami ya Allah. Kalau ada di antara kita yang orang tuanya sedang sakit ya Allah, ayah kita, ibu kita, suami atau anak-anak kita sedang sakit, sembuhkan ya Allah. Sembuhkan mereka ya Allah. Di hari yang mustajab ini, di hari yang Kau ridhai, di bulan yang penuh dengan keberkahan-Mu ya Allah. Di antara saudara kami yang sakit, para perantau di Hong Kong, di Makau yang sedang sakit, para donatur kami, para mustahik kami, orang tua kami ya Allah, keluarga kami yang sedang sakit, sembuhkan ya Allah, sembuhkan ya Allah. Dan jauhkan kami dari berbagai bala, bencana baik juga bencana spiritual ya Allah, bencana alam, dan juga ya Allah jauhkan kami dari sifat iri, dengki, hasud, ria, penyakit hati yang ada di diri kami ya Allah. Allahumma ya rafi'ad darajat, ya Allah angkat derajat martabat kami ya Allah, derajat umat Nabi Muhammad SAW. Allahumma ya mujibad da'awat, ya Allah yang maha pengabul segala permohonan, kabulkan ya Allah permohonan dan permintaan kami ya Allah. Allahumma ya qadiyal hajat, wahai Allah penuhilah hajat kami. Silakan disebutkan hajatnya. Silakan disebutkan hajatnya. Saya mengaminkan doa-doa ibu mbak semuanya di Hong Kong, di rantau dan siapapun. Sebutkan hajatnya dengan jelas. Hajat untuk kita, untuk orang tua, suami, anak. Sebutkan dengan jelas hajatnya. Di bulan yang mulia ini, di hari yang penuh keberkahan ini, Jumat di Ramadan 27 Ramadan. Amin ya Allah. 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 Amin. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innakal wahhab. Ya Allah, jadikan kami berkah dalam rizki ya Allah. Rizki yang Kau limpahkan penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan. Keberkahan rumah tangga ya Allah. Rumah tangga yang penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah. Berikan ketenangan dalam kami ya Allah, dalam hati kami agar senantiasa bersyukur padamu ya Allah. Dan menunaikan kewajiban kami untuk berzakat, untuk bersedekah, untuk berinfak ya Allah di jalan-Mu, dan ini menjadi investasi kami di akhirat nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah Rabbal baraya